Halo, bertemu lagi kita dengan podcast Anti Fraud 101 Season 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik kembali skill set data analytics bagaimana kita sempat bahas nih di episode sebelumnya. So, buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk menyimak episode sebelumnya, boleh loh ya update dengan mendengarkan podcast Anti Fraud 101 di channel kesayangan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita sudah hadir nih pembicara yang luar biasa ya, yang minggu lalu sempat kita eksplorasi gitu ya pengetahuan beliau, dan kesempatan kali ini kita akan lebih ingin menggali lebih dalam terkait pengalaman beliau. Sudah hadir bersama kita kembali Bapak Ramzil Huda SE, M International Tax, Akuntan dan CA. Halo Bapak. Halo Bu Aja. Sehat Bapak? Sehat. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir lagi. Ya. Baik. Nah teman-teman semuanya, podcast kali ini sangat relevan loh ya untuk disimak, tidak hanya rekan mahasiswa tapi juga praktisi, tidak hanya penggiat anti fraud tapi juga seluruh pihak yang ingin tahu apa saja sih yang menjadi keterampilan dasar, tidak hanya leadership skills tapi juga set skills apalagi yang harus kita siapkan untuk siap gitu ya memerangi fraud yang ada di sekitar kita, di semua bentuk organisasi, di semua lini. So teman-teman stay tune ya, dan harapannya untuk bisa mengambil manfaat terbaik. Podcast kali ini bersama saya Dian Kartika Rahajeng yang juga mengampu kelas audit forensik, akuntansi forensik, forensic accounting and fraud investigations. Tidak hanya relevan untuk kelas itu saja loh ya, jadi teman-teman juga bisa menyimak dan mengambil manfaat yang optimal. Oke, tanpa berlama-lama saya perlu sekali nih saya untuk mengingatkan kepada teman-teman terkait background ini dari Pak Ramzil Huda supaya teman-teman makin ini ya, wah aku pengen nih jadi kayak Pak Ramzil Huda nih, terlibat dalam aktivitas intelijen dan pemeriksaan pajak. Nah, Pak Ramzil Huda ini mungkin perkenalan terkait latar belakang pendidikan, menyelesaikan studi S1 di FEB UGM ya, di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dan melanjutkan studi S2-nya di Australia dengan jurusan Master of International Tax di Melbourne Law School, The University of Melbourne. Dan saat ini Pak Ramzil Huda sedang tugas belajar nih teman-teman untuk mengambil studi S3 di program doktoral Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Nah, Pak Ramzil Huda ini sudah malang melintang nih teman-teman ya di aktivitas pemeriksaan pajak. Mulai dari pengalaman ya kurang lebih 9 tahun ya, sejak 2003 sampai 2012 Pak Ramzil Huda sudah terlibat aktif sebagai pemeriksa pajak, dan selanjutnya lanjut menjadi analis rekayasa keuangan, dan di tahun berikutnya menjadi secondary in e-commerce tax, lalu menjadi analis peraturan perpajakan internasional, dan terakhir nih sebelum studi lanjut Pak Ramzil juga menjadi kepala seksi intelijen di bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen dan penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak Ramzil, hari ini kita akan lanjut nih Pak dengan PR dari podcast sebelumnya nih. Saya sangat tergelitik nih dengan banyaknya kemampuan, terutama soft skills. Jadi intinya ya benar banget ya, cukup umum ya kalau ya tentu saja pengetahuan harus ada, kemampuan harus ada. Nah, tapi giliran ngomongin soft skills, ngomongin data analytics, wah teman-teman pendengar semuanya harus siap nih untuk mau terus belajar ya Pak, karena banyak banget tidak hanya software, aplikasi, tools, hingga komputer forensik, hingga pendayaannya yang luar biasa ya Pak. Muntah-muntah deh gitu ya Pak ya. Gimana nih Pak? Boleh nih Pak sharing bagaimana sih sebenarnya keterampilan data analytics hingga ke komputer forensik, hingga nanti digunakan untuk analisis data, terutama di proses investigasi. Ya, makasih Bu Ajeng ya. Jadi saya itu teringat ungkapan gitu ya. Jadi belajar itu seperti mendayung melawan arus.
Wah, ikan salmon dong Pak. Jadi kalau Anda berhenti mendayung, Anda itu akan mundur ketarik ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya belajar itu memang harus selalu maju terus kita. Kalau kita berhenti sudah pasti udah akan lewat gitu ya. Benar-benar. Nah, jadi kalau kita ini ya bicara kepada analitik ya seperti yang pertemuan sebelumnya kita ya. Jadi saya ulang lagi di sini gitu ya. Jadi ketika kita mau jadi data analytics gitu ya, terutama ini buat auditor gitu. Dalam kasusnya adalah untuk penegakan hukum. Jadi tentunya yang pertama kali dibutuhkan itu adalah bagaimana pengetahuan kita terhadap komputer gitu ya. Komputer, bagaimana kemudian kita mengetahui hardware yang pertama gitu ya. Bagaimana hardware itu ada prosesor, ada memori gitu ya. Terus kemudian ada apalagi hard disk gitu kan, ada eksternal, ada chipset macam-macam gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita mengetahui ini buat apa gitu ya. Ini mempengaruhi apa. Kenapa kita butuh kayak gini nih, kan tinggal beli aja laptop gaming udah bagus gitu ya. Karena kita ini akan membutuhkan sebenarnya resource-nya berapa sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan kita gitu. Untuk analitik tuh butuh komputer yang kayak gimana sih gitu ya. Nah itu dari sisi hardware gitu ya. Kemudian juga dari sisi software, nanti ada lagi hardware yang khusus untuk komputer forensik ya, itu di luar itu ya. Ini yang pertama yang dasarnya dulu, komputer gitu ya, hardware. Terus kemudian dari sisi software, yang pertama itu adalah bagaimana kita mengetahui yang namanya operating system gitu ya. Operating system yang kita familiar Windows atau Mac gitu ya. Terus kemudian yang kita ketahui lagi harusnya juga Linux gitu ya, yang yang relatif agak berbeda dengan Windows gitu ya. Nah ini mau nggak mau kita harus tahu ya, nggak harus dalam gitu ya. Tapi kita harus tahu ternyata Linux banyak sekali nih jenisnya gitu ya. Nah nggak harus tahu semua, cuman minimal kita tahu nih gitu ya. Nah itu dari sisi operating system gitu ya. Terus kemudian yang penting lagi itu adalah selama ini kita ngerjain pakai Microsoft Word aja gitu ya. Nah dari sisi kita analisis data, yang kita analisis adalah data. Gitu ya. Data kemudian diolah jadi informasi diolah katanya jadi wisdom kan gitu ya. Gitu ya. Nah data ini kalau kita bicara data untuk akuntansi, mayoritas mainly itu adalah data yang bersifat numerik gitu ya, jadi adalah bentuk angka gitu ya. Walaupun nanti di dalam perkembangan kemudian ternyata data teks pun masih bisa dianalisis pakai AI misalnya begitu ya, gitu ya. Masih bisa di data mining juga gitu ya. Nah kita bicara dengan data yang bersifat angka gitu ya. Sebelum kita sampai pada pengolahan data gitu ya, maka kemudian kita harus mengerti dulu secara fundamental bagaimana data ini dibuat gitu ya. Bagaimana nggak mungkin kan suatu data itu dalam satu tabel semua. Ada banyak banget kolomnya gitu ya. Maka kemudian itu ada namanya data itu kemudian dibikin efisien gitu ya. Jadi bentuk tabel-tabel. Nah kemudian bagaimana kemudian untuk mengambil datanya itu menggunakan query gitu ya. Sehingga query ini tidak menambah memori lagi gitu ya, yang kemudian menjadi lebih cepat gitu ya. Secara konsepnya seperti itu gitu ya. Nah dari data itu bagaimana kita mengambil datanya tadi, maka kemudian dibutuhkan bahasa gitu kan, bahasa ya, karena nggak semua klik and itu kemudian keluar datanya, maka kemudian itu dibutuhkan bahasa yang rata-rata itu kita adalah bahasa programming, coding gitu ya, coding yang diketik misalnya gitu ya. Maka kita harus mengetahui itu gitu ya. Nah, dari tabel tadi itu kemudian kita bisa dapat gambaran, oh ternyata misalnya dari sisi perusahaan, misalnya perusahaan department store gitu ya. Department store kemudian pasti kan ada data tabel barang, ada data tabel misalnya pelanggan, ada data tabel
supplier gitu ya. Itu kan masing-masing tabel, nggak mungkin digabung jadi satu tabel. Maka kemudian ketika kita misalnya melakukan audit gitu ya, yang kita minta adalah data misalnya penjualan. Penjualan itu kan ada yang ngambil data dari tabel stok dan ngambil data dari tabel penjualan gitu ya. Kemudian juga bermacam-macam tabel lain gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita mendapatkan data dari yang diauditi bisa jadi udah ready gitu ya, udah ready, terus kemudian kita analisis. Nah, tapi kan dalam investigasi agak beda gitu ya. Bisa jadi data itu masih tabel-tabel yang masih terpisah. Nah, bagaimana kemudian kita akan mengcombine tabel itu menjadi data yang unstructured gitu tadi ya, itu menjadi yang terstruktur kemudian menjadi bermanfaat yang bisa dianalisis. Karena kalau data itu ada kita nggak bisa baca, kita nggak bisa analisis juga percuma saja gitu ya. Maka kemudian, nah itu yang butuhnya tadi ya, kita mengetahui bagaimana database tadi. Ya mungkin kalau mata kuliah yang misalnya juga penting, saya ada mata kuliah analisis dan desain sistem gitu ya. Nah itu dibutuhkan juga gitu ya. Bagaimana kita mengetahui seperti itu. Nah itu dari sisi data tadi ya. Maka kemudian ternyata kan sekarang sudah banyak untuk yang programming itu ada R yang gratis gitu, ada Python gitu. Nah itu menjadi nilai plus kita mengetahui salah satu saja ya, karena kalau kita bicara programming kan ketika kita mengetahui satu bahasa program pindah ke yang lain itu relatif lebih gampang gitu ya, karena logiknya sudah dapat gitu ya. Nah terus kemudian selanjutnya lagi adalah untuk menganalisis tadi ya, kita kan pasti kan sudah mengetahui bagaimana tentang kalau akuntansi ya, kalau dari sisi akuntansi kan kita tahu kan bagaimana yang kita minta, gitu. Misalnya yang kita analisis seperti apa gitu ya. Analisisnya itu adalah misalnya rasio-rasio gitu ya. Oh untuk menentukan apakah perusahaannya liquid atau enggak ada rasio ini gitu ya. Perusahaannya profitable atau enggak ada rasio ini gitu ya. Nah itu kemudian menjadi basic ya untuk analisis gitu ya. Nah tapi kemudian dalam investigasi kemudian kita juga perlu mengetahui ternyata ada loh alat-alat untuk mengetahui misalnya suatu kecurangan, misalnya contoh ya, misalnya Benford's Law ya, yang pasti adalah di buku-buku forensic accounting gitu ya. Bagaimana kemudian di Benford's Law itu angka pertama itu kemungkinan besar itu adalah di angka terakhir kan gitu ya. Orang jarang menggunakan angka berapa tuh? Angka 0, ada 0 nggak mungkin ya. Nah, bagaimana probability suatu angka pertama dan suatu angka kedua itu akan menentukan bahwa suatu invoice atau suatu transaksi itu benar atau enggak, walaupun butuh pembuktian gitu ya. Nah dalam misalnya dari sisi pajak gitu ya, kalau saya contohkan itu adalah kalau dari sisi biaya kecenderungan itu orang akan meningkatkan biaya, which means profitnya turun, pajak jadi turun. Maka kalau misalnya untuk mengetahui itu menggunakan yang Benford's Law tadi, teoritisnya adalah berarti kemungkinan cara logiknya adalah angka pertama itu bisa jadi 9 gitu ya. Karena orang secara logis akan berpikir 9 aja, kalau 1 saya bikin berapa banyak transaksi misalnya begitu gitu ya. Maka kemudian dari sisi probability itu kemudian bisa dibuat gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu bisnis yang transaksinya puluhan juta dalam setahun, itu kan nggak mungkin lagi kita pakai Excel gitu ya. Terus kemudian itu satu-satu ya. Maka kemudian butuh alat analitik tadi gitu ya, bagaimana menganalisis tadi berdasarkan Benford's Law. Ini loh ternyata dia mengacu kemudian nomor faktur yang kemungkinan besar fraud misalnya gitu ya. Dan kemudian dari nomor tadi itu kita bisa lakukan sampling, kemudian dari sampling itu kita dapatkan bukti ternyata ini kemungkinan force gitu, atau dibikin ini gitu ya. Nah itu dari situ kemudian kita bisa lakukan tindak lanjut atas hal itu gitu ya. Nah, atau misalnya pakai analisis misalnya pencilan pakai Z-score atau apa, alat terus analitik lain gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya.
Nah itu dari sisi kita melakukan analisis atas suatu transaksi gitu ya. Nah kalau yang komputer forensik, nah itu agak relatif berbeda lagi gitu ya, karena dia nggak menganalisis kepada transaksi yang tadi, tetapi kepada bagaimana data itu didapatkan gitu ya. Boleh nih Pak, kalau terkait berarti teman-teman bisa lebih memahami ya bedanya data analytics dan komputer forensik. Nah menurut Bapak, nah kalau misalnya komputer forensik berarti kan lebih bisa mendeteksi anomali mungkin ya Pak, dari mana data itu diperoleh ataukah ada aktivitas yang mencurigakan, transaksi mencurigakan gitu. Nah menurut Bapak mungkin tadi pendayaan komputer forensik atau mungkin Bapak ada contoh kasus lainnya yang mungkin bisa membuktikan bahwa really loh adanya utilisasi perangkat seperti ini atau teknologi ya data mining komputer forensik tadi benar-benar bisa mengubah arah investigasi secara signifikan tadi Pak. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara untuk investigasi berbeda dengan audit tadi ya. Kalau investigasi itu kan penyidik kemudian berwenang untuk mengambil data gitu ya. Jadi kemudian berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum tadi kemudian data diambil. Tetapi data itu kemudian juga harus nanti dipresent gitu ya di pengadilan gitu kan. Nah jadi dari sisi pengambilan data maka kemudian itu juga harus sesuai prosedur gitu ya bahwa karena kita bicaranya ini adalah datanya angka, kita bisa jadi kan, bisa jadi ada argumen bahwa itu datanya udah ditambah gitu ya, atau dikurangi gitu kan. Maka dari sisi pengambilan data dibutuhkan karena tadi basic awal hardware, software dan itu sudah kita diketahui, maka kemudian ketika pengambilan data itu lebih rely gitu ya, lebih tergantung kepada kemudian penggunaan alat, misalnya tadi ya, bagaimana ketika hard disk itu kemudian ada di image gitu ya, di image atau di bukan copy istilahnya ya, atau di cloning gitu ya. Nah itu bagaimana proses cloning yang sesuai dengan misalnya komputer forensik, bagaimana datanya tidak berubah gitu ya. Kemudian itu sebenarnya kalau misalnya di database tadi itu kan sama seperti query kan, kita mau membuat query yang data tabelnya nggak berubah gitu ya, kita hanya menganalisis dari query saja gitu ya. Nah jadi analoginya sama seperti itu. Jadi bagaimana kemudian mengambil data misalnya dari hard disk, kemudian bagaimana kemudian dari handphone, bagaimana kemudian dari tablet, kemudian dari alat-alat lain gitu ya. Nah kemudian dari situ kemudian beralih lagi gitu ya, dalam proses komputer forensik itu kan bagaimana sisi perencanaan, kemudian pengolahan, kemudian present gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dari sisi pengolahan setelah data itu didapatkan, bagaimana kemudian dilihat tadi ya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bagaimana ada nggak data yang sudah hapus, ada nggak yang di hide gitu ya, ada nggak korespondensi seperti apa di dalam data itu gitu ya. Kemudian itu relate nggak dengan investigasi gitu ya, itu dibutuhkan nggak dalam investigasi gitu ya. Nah bagaimana kalau ternyata sudah rusak nih gitu ya, tempat penyimpanan datanya, ada nggak bisa nggak untuk diperbaiki lagi gitu ya. Nah itu kemudian dibutuhkan keahlian itu lagi gitu ya. Nah terus kemudian bagaimana kalau ternyata datanya di password gitu kan, bagaimana kalau passwordnya sulit sekali gitu ya. Nah maka kemudian akan berrely pada misalnya software lagi gitu ya, software untuk password, atau kemudian juga ada alat untuk password gitu ya. Nah itu juga dibutuhkan itu tadi gitu ya, pengetahuan untuk itu, alat dan software lagi. Terus kemudian setelah dianalisis kemudian ternyata ini file-file yang dibutuhkan gitu ya. Terus kemudian baru itu kemudian dipresentasikan gitu ya, terus kemudian diserahkan kepada yang membutuhkan. Kalau di sisi komputer forensik ya membutuhkan misalnya pemeriksa atau kemudian misalnya penyidik. Nah kemudian dari itulah kemudian data tadi digunakan dianalisis ya. Kalau dalam sisi investigasi itu data itu kemudian diolah, kemudian dibuktikan gitu ya, untuk menjadi bukti nanti bahwa ternyata ada suatu kejahatan
atau tindak pidana yang dilakukan gitu. Wah, sebenarnya kompleks ya Pak. Apalagi kalau misalnya volume datanya besar gitu. Ya. Nah, ada strategi khusus nggak sih Pak yang bisa digunakan untuk memastikan integritas mungkin dan akurasi data ya dalam analisis investigatif? Jadi kalau misalnya datanya besar gitu ya, kalau misalnya akurasi tadi ya, kalau akurasi tadi dipastikan gitu ya. Jadi kalau data tadi misalnya di image gitu ya, maka dipastikan bahwa datanya nggak diubah gitu ya. Nah kalau misalnya datanya besar, sebenarnya dengan tools-tools yang ada itu relatif masih mungkin gitu ya, masih mungkin untuk dianalisis. Karena kalau kita bicara tabel tadi ya, balik lagi ke tabel, data itu kan akan dibuat, tabel itu akan dibuat seefisien mungkin sehingga redundansinya itu menjadi kurang gitu ya, berkurang. Maka kemudian ketika datanya jadi besar itu relatif nggak masalah sepanjang kita mengetahui prinsip dasarnya seperti apa gitu ya. Nah kalau misalnya dengan perkembangan dengan perkembangan machine learning sekarang gitu ya, itu kan suatu alat saja gitu ya. Jadi kemudian itu bisa digunakan, dan ada juga misalnya software yang untuk komputer forensik itu juga sudah menyediakan gitu ya, bagaimana misalkan analisis pakai natural language ya, terus kemudian pakai k-nearest match gitu ya. Itu juga sudah berkembang ke arah sana, sehingga kalau misalnya mau menganalisis seperti itu, misalnya untuk prediksi sebenarnya behaviornya ini akan seperti ini, itu sudah ada misalnya kalau dari sisi software yang menyediakan. Berarti pastinya tim itu sudah persenjatai gitu ya Pak ya. Pastinya mereka akan terus update untuk memastikan pendayaan, misalnya tadi teknik machine learning itu juga sudah optimal gitu Pak, diupayakan untuk tadi menyajikan gitu ya, ibarat kata bukti yang kuat disajikan di pengadilan gitu Nce. Baik, wah ini nampaknya kita akan ini ya Pak ya, lebih ke arah teknis nantinya. Dan teman-teman juga makin sadar bahwa tidak berhenti di situ saja gitu ya, untuk pendayaan terkait teknologi, pendayaan terkait banyak sekali tadi skill set komputer based knowledge gitu ya. Programming language tuh wajib sebenarnya, kayak sekarang itu kan anak-anak juga sudah dikenalkan dengan coding karena ternyata mutlak dengan progres perkembangan teknologi yang ada saat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ramzil. Wah ini kayaknya kalau kita lanjutkan bisa jadi workshop updating skills gitu ya. Tapi mungkin ke depan boleh kita agendakan aktivitas serupa ya Pak, untuk makin dekat dan teman-teman pendengar semuanya makin familiar gitu terkait apa saja yang perlu disiapkan gitu ya untuk menjadi seorang yang profesional, khususnya mungkin di bidang data analytics, komputer forensik, ataupun bidang apapun yang menuntut gitu ya keterampilan pendayaan teknologi. Baik, terima kasih banyak Pak Ramzil Huda atas waktunya. Dan semoga tidak kapok ya Pak, mungkin ke depan kita undang lagi di aktivitas serupa. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya pendengar yang sudah menyimak. Semoga mengambil manfaat ya berarti, dan siap ini mempersenjatai diri dengan update knowledge, update skills gitu ya, dan terus mengasah dalam proses belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa stay tune di edisi berikutnya yang makin mendalami terkait kemampuan apa saja sih, pengetahuan apa saja yang Pak harus terus dipelajari. Terima kasih banyak dan sampai bertemu lagi. Salam.